Assalamualaikum. Nusantara punya banyak legenda. Legenda Jakatarup salah satunya. Inilah cerita seorang pemuda yang mencuri selendang bidadari saat turun ke bumi. Mereka beranak pinak hingga bidadari kembali ke kayangan. Bukit menjulang di Palian Gunung Kidul, Yogyakarta ini dipercaya menyimpan sisa legenda yang kini mulai redup diingatan. Bukit bernama Gunung Bagus ini punya 3 makam yang diyakini sebagai keluarga Jakatarup. Benarkah semua cerita ini? Pemirsa, malam ini kami ingin mencoba menelusuri cerita-cerita di balik Gunung Bagus, Yogyakarta. Gunung Bagus ini memiliki cerita-cerita sejarah dan juga cerita-cerita misteri. Bapak, kalau saya boleh tahu, ini sebenarnya ada makam siapa saja? Ya, ini makam Bondan Bejawan, Joko Tarub sama Nawangse. Joko Tarub ini adalah keturunan dewa. Pada waktu dulu dia menikah dengan Nawang Wulan dan mempunyai anak Nawangse ini. Bapak mungkin ada pernah tahu cerita atau mungkin Bapak sendiri mengalami ada penampakan atau hal apa Pak? Iya. Di sini pernah dulu ada teman itu malah ada di sini juga pernah ada di sini dan dia ada ular yang seperti ular piton itu melilit-lilit di atas sini. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Hakim sendiri ini menarik sekali Pak. Hakim sendiri bagaimana keadaan di sini Pak? Memang cukup berat. Figur Joko Tarub itu sudah nasional. Orang rata-rata sudah mengetahui sosok Joko Tarub itu yang sempat nikah dengan bidadari dan melahirkan anak percampuran antara manusia dengan bidadari. Mungkin itu nanti yang kita akan coba buka. Jadi memang di dalam itu aroma energinya itu nggak terlalu tebal gitu. Tapi memang di luar makam ini arealnya cukup kuat. Ada beberapa sosok penampakan binatang. Kalau lainnya merasakan kehadirannya, oke ya. Pas di posisi saya. Mulut diamkan agar hamba bisa melihat makhluk yang ada di depan kami. Saat saya menjulurkan tangan gitu ya Pak Hakim, rasanya tuh tangan kayak kaku. Itu emang makhluknya seperti apa Pak Hakim? Sejenis ular, cuman dia memang nggak terlalu besar. Kami mencoba mengorek informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa nama Anda? Anda paham kan bahasa kami? Karena memang Anda makhluk seperti apa sih? Tinggal Anda di mana? Di areal makam? Anda seorang Muslim. Dan Anda mengetahui banyak orang-orang warga yang berziarah di makam tersebut. Yang Anda lihat mereka suka melakukan apa saja di sana? Pesugihan itu apa sih? Lalu pada siapa mereka meminta? Pada yang belakang. Apa yang Anda lakukan ketika ada ziarah datang ke makam tersebut? Kenapa senangnya? Kembangnya emang ada apa kan? Selain Anda mungkin ada makhluk-makhluk lain juga. Tapi apakah makhluk-makhluk sejenis Anda dan teman-teman Anda suka mengganggu peziarah yang sering datang ke makam di atas? Iya, saya mengganggu. Seperti apa gangguannya? Lalu selain aunan macan? Anda sendiri kenal dengan Jakatarup? Lantas untuk apa Anda tinggal di sana? Hanya ingin memanfaatkan para peziarah saja?
Anda sendiri udah berapa lama sih tinggal di Gunung Bagus itu? Terus selain macan, ada apa lagi? Bentuk-bentuk apa yang ada di sana yang suka menampakkan diri? Kenapa? Kenapa? Anda melakukan apa itu? Ada yang datang? Iya. Siapa yang datang? Mau apa yang datang itu? Tidak kenal. Tapi Anda takut sama dia ya? Siapa sih? Siapa yang datang? Anda keluar ya? Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang kerasukan. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Tanpa diundang, makhluk ini merasuki raga mediator. Assalamualaikum. Kalau saya boleh tahu, Anda siapa ini? Kenapa malu-malu? Mana wajahnya, saya pengen lihat. Kok diumpetin? Nama Anda siapa? Kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam tubuh penonton ini? Mau ngobrol ya? Anda udah berapa lama di sana? Berarti Anda tahu tentang sejarah ketiga makam yang ada di atas. Bisa Anda ceritakan siapa yang Anda tahu Joko Tarub itu? Dia itu siapa sih? Tarub, kembaran saya. Oh, Anda dulu pernah ikut sama Dia Jaka Tarub. pengikutnya ya. Mengapa sih Jaka Tarub bisa sampai ada di sini? Saya ikut sama Nawang Wulan. Siapa Nawang Wulan? Anda tahu? Nawang Wulan, tanya Jaka Tarub. Nawang Wulan pernah ketemu Jaka Tarub di sini. Apa betul Nawang Wulan itu seorang bidadari? Nggak tahu. Saya hanya lihat aja, orangnya cantik, putih, cantik sekali. Kalau Nawang saya sendiri itu siapa sih? Dari Jaka Tarub Memangnya Jaka Tarub punya berapa anak? ada 3, tapi yang 2 saya nggak tahu, itu rahasia. Dewi Nawang itu sosoknya seperti apa sih? Cantik, pujaan semua raja-raja. Dulunya emang orang hebat Jaka Tarub itu, orang sakti. Banyak kali Contohnya pernah apa? lihat, Apa yang Anda pernah lihat? bisa mengangkat batu yang besar sekali, dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain. Jadi di sini benar makam? Apa petilasan itu? Dulu saya di sini, tapi dibawa pergi sama orang pintar. Apa yang dibawa pergi? Ada seperti kota besar yang dibawa pergi. Nggak, tapi saya meyakinkan saja, tapi memang benar ada jenazah di dalam makam tersebut. Iya. Jadi di sini benar-benar makam, bukan makom. Apa yang dilakukan beliau semasa hidupnya di sini gitu? Ada masyarakat, Ramai banyak masyarakat. orang, banyak rumah. Saya Tarub suka menolong orang yang susah, Lalu? bisa menolong orang sakit, tapi dia sakit tidak bisa menyembuhkan sendiri. Lama mediator siuman. Tak disangka, ada makhluk merasuk ke tubuh Umi. Jika sudah begini, kami tinggal menunggu interaksi. Assalamualaikum. Anda seorang muslim? Dia seperti mencari sesuatu. Laki-laki ikutin. Kemana udah, diam aja. Diam aja sini, nggak usah jauh-jauh. Ada apa? Dulu sejarahipun kajengipun tiang-tiang niku mangrupasi ngene pun sejarah. Kon sopo?
Apa namanya? Hakim, bawa aja. Hakim. Niki, Iya. Kalau saya boleh tanya nama Anda siapa? Nama saya Indah. Kenapa Anda menyanyi? makhluk ini jadi agak tenang saat melihat saya. Apa maunya dia? Tenang ya. Ini bukan Nawang sih. Bukan, saya Indah. Aku jahat. Enggak, nama saya Indah Raharjo. Anda ini siapa? Iya, kalau saya boleh tahu Anda siapa ini? Iya. Anak. Anda ini siapa? Anda hidup di zaman apa? Kira ini menasik. Kira ini menasik. Anda ini siapa? Coba sebut apa namanya? Jawab pertanyaan. Kami datang ke sini ingin mengetahui sejarah tentang Joko Tarub. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja biar enak dialognya. Saya nggak bisa bahasa Jawa, ini juga nggak bisa. Pertama sekali siapa Anda? Itu belum disebut Anda itu siapa. Aku Mbok Sari. Siapanya Nawang sih? Aku yang menjaga. Berarti Anda juga tahu tentang Joko Tarub. Sekarang cerita aja. Si Joko Tarub itu siapa? Ada seorang ibu yang ditinggal pergi oleh suaminya dulu. Tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara. Saat itu memikirkan apakah suami di hari keempat seorang terdakwa itu menaruh bayi laki-laki di atas kain putih. Itu siapa sih pendakwahnya itu siapa? Anda kenal? Dia bukan dari Panjang, tapi beliau dari jauh. Terus? Betapa terkejutnya melihat ada sebuah air di atas pohon. Ini siapa yang bangun? Jagalah bayi menjadi anak baik. Dialah Joko Tarub. Dia senang Selain burung, ini burung apa lagi? pada saat dia duduk seekor burung. Burung itu lari, tapi di pertengahan hutan dia ditemui oleh seorang kakek tua. Kakek itu hanya nangis dan memberikan sebuah benda kepada Joko Tarub. Bendanya apa? Anak itu berbunyi. Setelah diberikan lalu Joko Tarub mengajak burung Sendang Telaga. Apalagi setelah itu yang dia lakukan di Sendang Telaga? Karena dia merasa lelah, lalu dia tertidur sejenak. Setelah dia terbangun, dia melihat ada sebuah selendang putih ada di atas benda yang diberikan bagi Tuhan. Selendang milik siapa itu? Lalu dia mencari tahu punya siapa. Selendang siapa? Dia pun berjalan mendekati sebuah sendirian. Dengan gemetar, dia melihat wanita-wanita cantik sedang mandi di sendang telaga itu. Lalu ia berlari pulang membawa selendang itu, berlari dan disimpanlah selendang itu di sebuah tempat
tempat penyimpanan makanan. Terus Landangnya diapain? Kemudian Joko pun kembali membawa pakaian ibunya, kembali berlari ke sendang peluku itu. Sesampainya di sana, dia mendengar tangisan wanita itu, tangisan kesedihan karena kehilangan selendangnya. Joko Tarub hanya berani melihat kejauhan dan tidak berani mendekatinya. Tetapi setelah wanita itu berkata, siapa saja yang bisa menolongku? Jika dia wanita, maka dia akan menjadi saudara. Tetapi kalau dia laki-laki, maka akan aku jadikan dia sebagai suami. Dia menghampiri wanita itu sambil melepas. Pakailah baju ini untuk menutup itu. Lalu wanita itu kata, bolehkah aku ikut denganmu? Wanita itu siapa sih? Simbok Mudo. Siapa namanya? Kemudian menikah itu. Mereka menikah. Ya. Dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Nawangsi. Terus Joko Tarub punya anak berapa? Satu, Hanya Nawangsi aja berarti. Dewi Nawangsi. Terus mereka hidup bahagia. Bahagia. Dan Joko Tarub semakin hebat. Hebat Apanya? apanya? Dia diberikan banyak ilmu dan ilmu kedikjayaan sehingga Joko Tarub diangkat sebagai ketua wilayah setempat. Katanya Nawang Wulan tadi dari mediator kedua sempat meninggalkan Joko Tarub. Ibumu pergi dengan hati yang kecewa. Makhluk di tubuh Umi masih mengumbar cerita. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Memang perginya kemana? Sampai tumpeh-tumpeh. Katanya Nawang Wulan tadi dari mediator kedua sempat meninggalkan Joko Tarub. Ibumu pergi dengan hati yang kecewa. Kamu masih kecil, kamu tidak tahu seperti apa itu. Memang perginya kemana? Ibumu kecewa setelah mengetahui bahwa selendang pakaiannya telah dicuri oleh Joko Tarub. Terus Dewi Nawang tuh perginya kemana? Dia kembali ke Kayangan Dok. Berarti bidadari. Ya, cantik, harum, selalu harum. Kayangan tuh di mana? Itu tidak bisa dilihat oleh tertutup awan, berkabut tebal. Setelah kepergian Nawang Wulan, Joko Tarub membesarkan anaknya sendiri. Lalu datanglah utusan dari Majapahit. Raja Brawijaya mengutus seorang anak untuk menemui Joko Tarub. Nemuin untuk apa? Diutus. Untuk memberikan Gelar apa? Ki Ageng Tarub Terus siapa anaknya yang diutus oleh Raja Brawijaya itu? Untuk kesini. yang ada di samping Joko Tarub. Bondan jauh. Tetapi sesampainya di sini beliau sakit sehingga beliau memutuskan untuk tidak kembali. Tidak ada yang berani mendekati Bondan karena penyakit kulitnya yang mengerikan. Tapi Dewi Nawangsi yang merawat Bondan sehingga Bondan merasa jatuh hati. Terus mereka menikah? Nawangsi dan Bondan itu punya keturunan. Ingat yang dikatakan oleh seorang kakek pendakwa itu,
kelak bahwa keturunan Joko Tarub akan sangat berpengaruh besar di tanah Jawa ini. Gunungan yang dinamakan Bagus memang ada kaitannya dengan Bondan itu. Karena sayangnya Joko Tarub terhadap Bondan akan dinamakan Gunung Bagus. Terus kenapa sih Jaka Tarub dan keluarga lah disebut begitu dimakamkan di gunung itu? Seseorang yang tingkatannya tinggi berhak diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau yang menjaga tetap di lokasi ini siapa? Anda kenal? Siapa yang nggak maksud? Makhluk gaib yang menjaga lokasi ini. Uluwabang kalau sinu baru. Apa mereka punya tugas-tugas tertentu? Jangan terlalu jauh engkau mencampuri urusan-urusan yang ada di sini. Cukupkah sejarah yang ada di atas? Ada? Tak lama Umi disadarkan. Hakim, apa kesimpulan dari perjalanan kita malam hari ini? Iya, kita mengetahui adanya sebuah cerita tentang selendang yang disembunyikan, yang akhirnya diketahui. Mungkin hikmah positif yang kita bisa ambil bahwasanya segala sesuatu yang kita sembunyikan, lambat laun pasti akan ketahuan juga. Artinya apa? Segala kesalahan kita yang disembunyikan dari orang lain atau perbuatan-perbuatan dosa yang kita coba sembunyikan, ingat suatu saat pasti Allah akan tampakkan gitu loh. Oleh sebab itu dari cerita ini mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil, jangan sekali-sekali kita menyembunyikan sesuatu gitu. Karena apa? Dosa sekecil apapun pasti Allah akan tampakkan. Baik Allah tampakkan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya kan juga mediator yang bilang ya bahwa manusia itu bisa menikah dengan bidadari, lalu adanya kayangan itu. Menurut Islam sendiri itu ada nggak sih, Hakim? Sebenarnya begini, bidadari itu memang Allah akan ciptakan gitu loh. Tetapi sebagai pelayan orang-orang yang beriman di surga nanti. Tapi untuk masa sekarang tentu saja bidadari belum ada. Yang saya bisa tangkap dengan ucapan bidadari, dengan ucapan kayangan itu adalah sejenis makhluk gaib, sejenis sebangsa jin yang bisa muncul di hadapan manusia gitu. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Terus kenapa sih Jaka Tarub dan keluarga lah disebut begitu dimakamkan di gunung itu? Seseorang yang tingkatannya tinggi berhak diletakkan di tempat yang tinggi.